Mengajar sambil mencela, mengajar misalnya sambil menghina, mengajar sambil menjelek-jelekan. Makanya jangan heran kalau Anda jadi alumni dari situ, keluar, pintarnya ada, dalilnya tahu, tapi juga mencelanya hobi. Ibu cari At-Tibyan, boleh pakai Latin, tulis boleh, At-Tibyan An-Nawawi, nanti keluar. Sekarang gratis, Bu. Ayo sebagian pulsanya pakai untuk akhiratnya. Download buku-buku baik-baik. Nah, di kitab ini, itu berisi bagaimana kita belajar adab sesuai ketentuan Allah sebelum belajar ilmu. Makanya ada perkataan ulama begini, adab qoblal ilmi, adab dulu sebelum ilmunya. Karena khawatir kalau nggak belajar adab, nanti mengambil ilmu, mempraktekannya tanpa adab. Itu yang dikhawatirkan. Belajar adab dulu, adab. Di sini nanti ibu akan ditunjukkan bagaimana cara beradab dengan baik sebelum belajar. Contoh, maaf Bu ya, ibu akan ditunjukkan cara memilih guru bagaimana sebelum berangkat. Supaya ibu ketika belajar dari guru itu mendapatkan selain ilmunya juga adabnya. Sopannya, baiknya, lemah lembutnya, perhatiannya. Bagaimana ibu mencari guru yang ketika dia mengajar Anda di siang hari, malamnya dia berdoa untuk Anda. Ada. Ya. Lihat. Wala yuta'allamu illa mimman kamulat ahliyatuhu. Kata Imam An-Nawawi, tidaklah seorang penuntut ilmu itu akan belajar kecuali sebelum belajar dia akan melihat dulu siapa guru yang akan dia belajar kepadanya. Satu, kamulat ahliyatuhu, dia akan petakkan guru yang sesuai dengan spesialisasinya. Tidak semua ustadz menguasai semua hal. Ibu ingin belajar tafsir, cari ustadz ahli tafsir siapa. Ibu ingin belajar fikih, cari ustadz ahli fikih siapa. Sekarang ini semua masyarakat memahami semua ustadz itu paham semuanya. Sehingga ketika ingin belajar tafsir, datang ke ustadznya ahlinya ahli hadis, gak nyambung. Ini sekarang orang ingin belajar fikih, datang ke ustadz ahli tauhid, gak nyambung. Pendekatannya beda. Nanti malam di Mujahidin saya terangkan 4 turunan ilmu. Saya terangkan bagaimana cara memahami ini semua. Nanti ada kuncinya. Cari ibu, praktekkan itu. Makanya saya usulkan, kemarin ada pertemuan ustadz di Jakarta, saya usulkan bikin database ustadz. Database. Sehingga masyarakat itu gampang. Ketika ingin belajar, tinggal buka database-nya, klik tafsir, maka keluarlah ustadz-ustadz ahli tafsir. Lalu dibuat kemudian aplikasi pengajiannya. Keluar, majlisnya di Bandung ini, di Bekasi ini, Jakarta ini, pakarnya ini. Oh, kalau ada hebat tuh. Ngaji di mana? Klik keluar. But. Gampang. Itu bagian pertama. Jadi jangan sampai ibu salah ngaji. 2. Yang paling menarik, wa hasunat akhlaquhu, kurang lebih kalimatnya demikian. Dan baik akhlaknya. Pintar tapi akhlaknya buruk, maka akan mencetak murid yang pandai tapi tak berakhlak. Gurunya pintar memang, Al-Qur'an hafal, hadis hafal dengan nomornya, tapi juga sering mengajarkan tata adab yang tidak bagus, mencela juga rajin. Mengajar sambil mencela. Mengajar misalnya sambil menghina. Mengajar sambil menjelek-jelekan. Makanya jangan heran kalau Anda jadi alumni dari situ, keluar, pintarnya ada, dalilnya tahu, tapi juga mencelanya hobi. Pandai di bidang ilmu dan profesional di bidang maksiat. Apa profesinya? Mencela. Jadi kalau nggak sama, dicela. Kalau nggak serupa, dijauhi. Itu yang jadi persoalan. Bukankah dakwah Nabi merangkul, bukan memukul? Bukankah dakwah Nabi mencintai, bukan mencelai? Bukankah dakwah Nabi mengajak, bukan menghinakan? Jelas ya? Coba dicek lagi. Ini adab. Ini yang bicara ulama-ulama salaf. Ulama salaf. Orang-orang terdahulu. Kami diajarkan adab dahulu sebelum belajar ilmu. Kata Imam Malik, saya belajar adab kemudian 20 tahun baru setelah itu saya belajar ilmu. Dan saya ketahui ternyata belajar adab itu lebih utama dibandingkan dengan ilmu.